الهلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Di sini ketemu lagi dengan Ustazah Ami dan Ustazah Rina. Kita di sini akan menyampaikan salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan tentang puasa. Oh ya Ustazah Rina, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini Ustazah Lina sehat. Gimana kabar Ustazah Ami? Alhamdulillah barokallah. Kalau Ustazah Lina sehat, qadarullah hari ini saya sedang tidak enak badan Ustazah, seperti itu. Ya Allah, ternyata Ustazah Ami sedang tidak enak badan. Ya, Mari ananda semua kita doakan Ustazah Ami agar lekas sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syafakillah la baksya tahurun insyaallah. Amin. amin. Jazakumullah khairan katsir atas doanya Ustazah. Oke, kita lanjutkan lagi seperti yang sudah tadi Ustazah Ami sampaikan, bahwa hari ini kita akan menyampaikan salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan tentang perintah puasa. Kira-kira itu surat apa ya Ustazah ya? Nah, bicara tentang puasa Ramadan, ternyata di dalam Al-Quran sudah dijelaskan secara jelas surat yang membahas tentang puasa Ramadan loh, Us. Oh, jadi sudah ada perintah tertera di Al-Quran ya Ustazah ya. Kira-kira itu surat apa dan ayat keberapa ya? Nah, sudah tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Oh, tuh anak-anak dengarkan ya. Perintah untuk berpuasa sudah tertera di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Terus Ustazah? Nah, bunyinya, siapa tahu Ananda udah ada yang pernah membaca atau mendengar ya. Ya. Nah, bunyi suratnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oh, berarti seperti itu ya bunyi dan arti dari surat Al-Baqarah ayat 183. Oke, selanjutnya kira-kira kalau sudah ada bunyi dan arti tentunya ada makna ya Ustazah ya, makna atau isi dari kandungan surat itu. Nah, kira-kira Ananda ada yang tahu tidak ya makna atau kandungan dari surat itu? Ya, di sini selanjutnya Ustazah Ami akan menjelaskan 3 makna atau isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 183 Ustazah Lina ya. Yang pertama, poin pertama itu berkaitan dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Di situ artinya yang diserukan untuk berpuasa itu hanyalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hanyalah orang-orang yang beriman saja yang diserukan untuk berpuasa. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, di dalam ayat tersebut juga dijelaskan mengenai kewajiban kita untuk berpuasa tanpa menyebutkan siapa yang mewajibkannya untuk berpuasa. Di sini bisa diartikan bahwa dengan adanya berpuasa itu tentunya memberikan manfaat tersendiri untuk tubuh kita. Tubuh kita menjadi sehat, tubuh kita insya Allah menjadi lebih sehat dan lebih kuat dengan melaksanakan puasa seperti itu. Berarti itu ya kalau kita berpuasa kita tidak akan sakit atau Yeah. tidak membuat badan kita sakit karena kita berpuasa. Iya, di sini poinnya masalah sakit atau tidaknya itu kan qadarullah ya, takdir Allah. Tapi
ikhtiarnya kalau kita mau berpuasa, insya Allah imun tubuh kita akan menjadi lebih kuat. Seperti itu Ustazah Lina. Terima kasih Uslami Iya, penjelasannya. nggih. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, kita melihat dari kata asyam. Arti asyam sendiri itu adalah menahan diri. Apa tadi Ustazah ya? Asyam itu artinya menahan diri. Betul banget. Asyam artinya menahan diri. Di dalam konteks menahan diri ini berarti menahan diri dari rasa lapar dan juga haus. Ketika puasa tentunya kita merasa lapar dan haus ya Ananda ya. Di situ kita harus bisa menahan diri, harus bisa mengontrol diri supaya tidak makan dan minum ketika berpuasa. Seperti itu Ustazah Lina. Untuk selanjutnya kira-kira menahan diri dari apa lagi ya? Menahan diri dari amarah. Amarah, penjelasannya bagaimana itu? Maksud dari menahan diri dari amarah, kita tidak boleh marah-marah, tidak boleh berbicara yang tidak baik, tidak boleh berbicara dengan nada tinggi. Oh iya, Seperti iya. itu. Berarti menahan amarah, tidak boleh marah-marah. Ketika berpuasa hendaknya lisan kita lebih dijaga. Ya tidak hanya puasa ya Ustazah ya, walaupun tidak puasa hendaknya tetap lisan kita harus dijaga, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Untuk selanjutnya apa Ustazah? Selanjutnya itu tidak boleh berprasangka yang buruk terhadap orang lain. Oh, berarti itu di dalam hati tidak boleh memiliki prasangka buruk ya? Iya, di dalam hati saja tidak boleh, apalagi diucapkan. Tuh, jangankan diucapkan ya, di hati aja tidak boleh. Berarti antara lisan dan hati harus seimbang, sama-sama dijaga, sama-sama ditahan supaya tidak memiliki prasangka buruk atau berlisan yang buruk. Iya, seperti itu. Itu adalah 3 makna atau isi yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah. Ya, selanjutnya apa Ustazah? Selanjutnya Ustazah Lina akan menjelaskan tentang salah satu hikmah dari orang-orang yang mau berpuasa. Ternyata orang-orang yang mau berpuasa ada hikmahnya loh Us. Wah, ternyata ada hikmahnya kalau kita mau berpuasa. Apa itu Ustazah? Hikmahnya itu membersihkan dan mensucikan jiwa kita. Wow, jiwanya dicuci kayak gitu Ustazah? Bukan. Oh, bukan ya. Seperti penjelasan Ustazah Ami tadi, Iya. yang menahan diri dari amarah. Iya. Itu adalah salah satu contoh membersihkan dan mensucikan diri kita saat berpuasa. Oh, gitu. Karena kita tidak berprasangka buruk, karena kita tidak marah-marah, kita tidak berkata yang buruk juga. Nah, seperti itu salah satu contoh membersihkan dan mensucikan diri. Nah, berarti kalau bisa menahan amarah, bisa menahan prasangka buruk, itu usahanya ya Ustazah ya. Usaha kita biar nanti jiwanya menjadi bersih kayak gitu ya. Berarti bukan dicuci ya Ustazah ya. Bukan. Oh, beda ya. Ananda beda ya. Oke. Nah, tadi Ananda beberapa hal yang bisa Ustazah Ami dan Ustazah Lina sampaikan. Yang pertama tentang surat dan arti Al-Baqarah, yang kedua tentang makna atau isi kandungan dari surat Al-Baqarah, dan yang ketiga tadi apa Ustazah? Hikmah bagi orang-orang yang mau berpuasa. Iya, selanjutnya kita ada Kuis. Iya, kita ada kuis. Nanti tugas kalian di rumah adalah menjawab pertanyaan yang sudah Ustazah sampaikan. Silahkan pertanyaannya ditulis di buku kalian masing-masing. Kemudian besok ketika kita ada PDR, kita koreksi bersama-sama seperti itu. Oke, are you ready Ananda? Silakan Ustazah Lina disampaikan pertanyaannya. Pertanyaan nomor pertama, soal nomor pertama ya. Didengarkan baik-baik. Apa nama surat yang menjelaskan tentang puasa Ramadan dalam Al-Quran? Tuh, Ustazah Ami ulangi sekali lagi. Apa nama surat yang menjelaskan perintah kita untuk berpuasa? Itu nama suratnya tadi apa? Sudah jelas ya. Silakan ditulis di buku kalian. Soal nomor 2. Oke.
ayat berapakah yang menjelaskan tentang perintah untuk berpuasa? Ayatnya. Tadi ketika Ustazah Lina menyampaikan tadi ya, itu ayat keberapa kira-kira? Silahkan ditulis di buku kalian. Kemudian yang terakhir Ustazah, Soal yang terakhir, sebutkan salah satu makna atau isi kandungan yang ada pada surat tersebut. Surat dalam Al-Quran. Iya, betul banget. Yang terakhir itu salah satu makna yang terkandung di dalam surat tadi apa kira-kira? Oke, kita hitung sampai 5 detik ya Ustazah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Time out. Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih. Semoga tadi yang Ustazah Ami dan Ustazah Lina sampaikan bisa kalian pahami, bisa memberikan manfaat untuk kalian dan untuk kita sendiri ya Ustazah ya. Amin. Ya, di sini sebelum Ustazah tutup ada sedikit pesan yang perlu disampaikan oleh Ustazah Lina. Monggo Ustazah. Untuk Ananda yang ada di rumah, jangan lupa untuk sholat 5 waktunya, karena di akhirat nanti amalan yang pertama dihitung adalah sholat. Kemudian jangan lupa sholat sunnahnya. Ada sholat duha, terus ada sholat tahajud kalau Ananda bangun nggih. Terus harus berbakti kepada kedua orang tua. Betul banget, harus berbakti kepada kedua orang tua. Itu pesan dari Ustazah Lina ya Ustazah. Jangan lupa murojaahnya. Oh iya, murojaahnya selalu dijaga, sholatnya dijaga, kemudian orang tua pun harus dijaga. Bagaimana caranya? Dengan berbakti kepada orang tua. Itu adalah pesan dari Ustazah Lina. Kemudian di sini Ustazah Ami juga menambahkan sedikit. Ustazah minta tolong ketika kalian di rumah hendaknya belajarnya tetap dipertahankan, tetap rajin belajar. Kemudian tidak lupa kami juga mendoakan kepada Ananda dan keluarga, semoga dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan ini diberikan kelancaran, diberikan keberkahan, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا